Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Rahmawati Putri, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi semester 7 Universitas Putra Indonesia Cianjur. Di video kali ini saya akan mengenalkan materi mengenai etika dan hukum pers. Etika pers diperlukan media massa, terutama dalam kaitannya dengan penyebaran informasi kepada masyarakat. Sederhananya, kumpulan etika ini membantu terlaksananya kegiatan pers yang benar, tepat, juga sesuai. Menurut Rusdiana dalam buku Etika Komunikasi Organisasi 2021, etika pers adalah ilmu atau studi yang mengkaji peraturan dan tingkah laku pers. Berkaitan dengan etika, tentunya ada perilaku yang benar dan salah. Seluruh etika pers yang digunakan media massa saat ini bersumber dari pengetahuan tentang baik dan buruk atau benar dan salahnya suatu hal. Ukuran ini bisa dipahami dengan tepat oleh mereka yang terlibat secara langsung dalam dunia pers atau jurnalistik. Etika pers ditujukan untuk membantu pekerja media untuk menentukan apakah metode atau cara kerja yang digunakan sudah tepat atau belum. Kumpulan etika ini juga ditujukan untuk mengatur suatu media agar tidak terjadi kesalahan penyebaran informasi atau berita. Dengan demikian, etika pers penting karena dipakai untuk memilah informasi yang didapatkan serta menyajikannya secara bertanggung jawab. Dalam hal ini terdapat pelanggaran yang umum terjadi di media konvergensi. Yang pertama yaitu penggunaan materi tanpa izin atau pencurian karya intelektual dari berbagai sumber multimedia. Yang kedua yaitu penyalahgunaan informasi pribadi atau pelanggaran privasi melalui media konvergensi seperti pengintaian atau penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Yang ketiga yaitu melibatkan penyiaran atau publikasi informasi yang tidak akurat, sensasional, atau merugikan tanpa pertimbangan etika jurnalistik. Yang keempat yaitu pencurian data atau kejahatan komputer terkait media konvergensi. Yang kelima yaitu melibatkan pelanggaran kode etik yang berlaku dalam profesi terkait seperti jurnalis atau profesional media. Yang keenam yaitu melibatkan penyebaran konten ilegal atau melanggar undang-undang seperti penyebaran kebencian atau pornografi. Dalam media internet, terdapat juga berbagai jenis pelanggaran dan kejahatan yang dapat terjadi. Beberapa di antaranya yaitu seperti cyberbullying, pencurian identitas, phishing, kejahatan cyber atau cybercrime, pembajakan konten, peretasan atau hacking, pornografi anak, penyebaran kebencian, pelanggaran hak cipta online, dan serangan denial of service. Penegakan hukum dalam media massa melibatkan berbagai tindakan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan norma yang berlaku. Beberapa pendekatan dan mekanisme penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam media massa termasuk regulasi dan pengawasan, di mana pemerintah dapat mengeluarkan regulasi dan mengatur perilaku media massa. Pengadilan dan gugatan hukum, di mana individu atau organisasi yang merasa dirugikan oleh pemberitaan atau konten media massa dapat mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan di pengadilan. Pengadilan akan memutuskan apakah ada pelanggaran hukum dan dapat memberikan kompensasi atau sanksi yang sesuai. Pengawasan profesional, di mana media massa sering memiliki kode etik dan standar profesional. Asosiasi atau lembaga pengawas media dapat menilai apakah wartawan atau media telah melanggar kode etik dan memberikan sanksi internal. Pendidikan dan kesadaran hukum, meningkatkan pemahaman hukum di kalangan profesional media dan masyarakat umum dapat membantu mencegah pelanggaran. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, atau kampanye kesadaran hukum. Pelibatan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam pengawasan media dapat membantu menentukan standar dan memberikan umpan balik terhadap perilaku media. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran kepada otoritas yang berwenang. Penting untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan terhadap masyarakat.
Langkah-langkah penegakan hukum harus diimplementasikan dengan hati-hati untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan atau pembatasan yang tidak wajar terhadap kebebasan berekspresi.